program sekolah berbasis lingkungan ASEP. Ini adalah tugas akhir saya untuk membuat program sekolah. Jadi programnya kemarin yang saya buat itu harus dihubungkan dengan apresiasi, inquiry apresiasi atau pendekatan kerja. Kerja itu adalah singkatan ya dari buat pertanyaan, terus kemudian ada pokoknya ada sistematikanya lah. Nah di sini saya membuat program yaitu Alur Merdeka berbasis lingkungan untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan anak. Jadi ini seperti sebuah model pembelajaran, program pembelajaran untuk anak di kelas yang itu masuk dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi kegiatannya anak-anak di sini ini jadi di sini alur
adalah alur yang dilewati oleh calon guru penggerak dalam mempelajari sebuah materi yang dimulai dari M. Jadi merdeka itu adalah sinonim. Yang M-nya itu kalau di guru penggerak itu mulai dari diri sendiri. Kalau di sini saya mulainya dari lingkungan. Jadi anak-anak itu akan belajar dari lingkungan dulu, kemudian akan mempelajarinya secara pelan-pelan. Jadi setelah anak mempelajari sebuah lingkungan, anak akan melakukan eksplorasi konsep atau pengetahuan. Jadi eksplorasi konsep di sini itu anak akan mencari hal-hal yang dia sukai. Jadi contoh tadi saya ajak ke masjid. Nah di masjid ini apa yang menarik buat anak-anak? Ternyata anak menyukai Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini untuk eksplorasi konsepnya itu nanti anak akan mencari pengetahuan tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Apa kegunaannya Al-Quran itu? Dan tulisan Al-Quran itu seperti apa? Itu anak-anak akan membuat konsep di situ. Ini kalau dalam rencana saya itu akan bekerja sama dengan orang tua. Jadi anak bersama orang tua membuat peta konsep tentang Al-Quran dan menggunakan simbol atau gambar. Jadi tidak tulisan yang banyak itu, tapi menggunakan simbol atau gambar. Kemudian setelah peta konsepnya selesai, maka akan dibawa ke sekolah untuk dibuat ruang diskusi. Jadi diskusinya ini boleh satu dengan 2 teman atau mereka membuat kelompok dengan 3 atau 4 teman. Itu untuk diskusi. Jadi yang satu teman senang dengan Al-Qurannya, yang satu suka dengan bangunannya, yang satu dengan tempat wudhunya, itu mereka akan saling berdiskusi. Jadi ada eksplorasi konsep, ada diskusi, kemudian ada demonstrasi di depan kelas atau presentasi. Jadi anak-anak nanti akan maju ke depan kelas dan mempresentasikan peta konsepnya di depan temannya dengan bahasa dan cerita sederhana yang dikuasai oleh anak. Karena di situ berupa bentuk gambar, jadi mereka akan menceritakan gambar itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah elaborasi dengan narasumber. Jadi mungkin kalau memang semuanya sepakat ke masjid, maka kita akan mendatangi narasumber atau takmir masjidnya, menceritakan tentang masjidnya itu seperti apa, kebersihannya, pengelolaannya. Dan kemudian yang terakhir itu ada koneksi dan yang terakhir koneksi materi dengan kehidupan sehari-hari dan nilai ketuhanan. Ini kalau bahasanya duniawi dan ukhrawi ya. Jadi mengkaitkan apa yang sudah dipelajari anak dengan kehidupannya dan tauhidnya. Dan yang terakhir itu ada aksi bersama. Aksi bersama ini anak-anak bisa membuat proyek, membuat karya tentang masjid, atau anak-anak bisa ke masjid untuk bersih-bersih masjid. Nah, jadi kepedulian sosialnya. Kemudian ini untuk B-nya, ini adalah alur bagja. Dimana alur bagja ini yang B itu yang membuat pertanyaan. Menurut ibu-ibu dari program yang saya sampaikan tadi, ketika membuat pertanyaan alur merdeka yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu, apakah ada yang muncul pertanyaan di benak ibu-ibu? Ada? Ini kalau di saya, mungkin jenengan nanti bisa ini. Mengapa kita perlu menumbuhkan kepemimpinan murid? Menurut jenengan itu perlu apa enggak? Perlu. Kemudian bagaimana kita dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan alur merdeka berbasis lingkungan? Jadi cerita saya tentang alur merdeka tadi, menurut ibu-ibu, apakah itu bisa membangun kepemimpinan murid? Dari pengalaman Bu Risma sudah diterapkan di kelas? Belum, karena ini program yang akan dilakukan. Karena hal baru, ya betul. Dicoba dan nanti di-sharingkan begitu ya Bu? Iya betul. Sebenarnya sebelum berjalan ini di-sharingkan untuk membuat pertanyaannya dulu. Jadi kalau di sini pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana kita dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dengan alur merdeka berbasis lingkungan. Jadi kalau menurut ibu-ibu, alur merdeka tadi bisa tidak menumbuhkan kepemimpinan murid? Dari mananya?
justru bisa dikembangkan ya. Dan yang mungkin kalian jaga memang karena yang tapi memang itu yang menjadi sebuah kepemimpinan itu bukan hal yang apa ya jangka pendek gitu kan, itu juga panjang. Maksudnya kalau membuat kepemimpinan itu ada proses yang harus kuat. Kalau saya seperti itu dulu, apalagi berbasis lingkungan. Di samping kita menyiapkan anak itu kita harus mensterilkan lingkungan dengan menyiapkan rumah, lingkungan sekolah kita itu yang mungkin bisa perlu dicoba. Itu ya. Jadi memang ini masih program baru, masih dalam rangka uji coba, jadi belum kelihatan real untuk hasilnya akan seperti apa. Kalau selama ini ibu melatih kepemimpinan anak itu dengan cara apa? Bimbing bola. Terus tanggung jawab. Ingat. Contohnya memberikan tanggung jawab kecil, misalnya memperhatikan temannya, menjaga temannya ketika berjalan itu kan. Oke. Mungkin ada yang lain dari TKA menumbuhkan kepemimpinan muridnya seperti apa, Ibu Yeni? Kalau yang ini tidak harus berkaitan dengan lingkungannya, sudah dipraktikkan di kelas. Anak-anak yang biasa Imam sholat, masya Allah. Ya, kemudian selain memimpin berdoa, pemimpinan murid. Adakah ketika anak-anak melakukan kegiatan itu yang dia mau membantu temannya, kelasnya dia, adakah hal yang seperti itu? Membantu mengajari atau menghidayah ini seperti ini itu ada mengingatkan, ya ada memotivasi temannya, ada. Jadi mungkin ada salah satu yang dia tidak mau mengerjakan, kemudian ayo wes tak apa kita kerjakan kawan. Seperti ada jadi secara tidak langsung sebenarnya dalam kegiatan anak juga ada. Jamila, kepemimpinan murid di kelasnya adakah? Ya kan berbeda. Mungkin kayak nanti jalan-jalan itu biasanya dibutuhkan kayak satu menentukan barisan siapa yang depan gitu. Kelasnya bukan seperti apa? Untuk menentukan kepemimpinan muridnya dengan muncul secara sendirinya dalam setiap kegiatan itu. Beberapa kali itu muncul dengan arahan, ada yang mengarahkan ketika seperti ini tadi kan menghias kelas itu, akhirnya ada yang membuat bunga, ada yang menghias, kemudian ada yang merah. Itu udah ada yang mengkoordinir itu. Aku tak bagian ini ya, kamu bagian ini ya, itu sudah ada. Kemudian ada satu anak juga, anak laki-laki itu yang mengajak temannya untuk membantu salah satu anak yang ingin belajar, karena hari Sabtu kan mau lomba mewarna, membawa buku gambar ke sekolah. Akhirnya teman-teman itu membantu. Ayo kita bantu, jadi dibantu untuk memvariasikan beberapa gambar. Ini kalau dikasih gambar ini, kasih gambar ini. Sebenarnya sudah dilakukan di sekolah, cuma mungkin materi tentang kepemimpinan itu yang kita pakai hanya mimpin doa, mimpin sunnah. Padahal ketika anak membantu, ketika anak mengkoordinir temannya, itu juga termasuk dari kepemimpinan.
Ini yang terakhir Bu, ambil pelajaran. Sudah, ini pertanyaan aja, jangan tinggal jawab ya atau tidak. Ini pertanyaannya, apakah aktivitas apa saja yang menarik minat anak untuk mempelajari lingkungan di sekitar dengan alur merdeka berbasis lingkungan? Menurut jenengan, aktivitas yang menarik itu apakah bisa memunculkan kepemimpinan murid? Ya. Apakah yang anak sukai ketika mengamati lingkungan dan dia memilih sendiri kesukaannya itu apakah bisa memunculkan kepemimpinan murid? Kalau sekarang di sekolah, adakah kegiatan yang memanfaatkan lingkungan lingkungan di sekitar? Adakah kegiatan jenengan sebelumnya yang itu memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar? Apa saja? Jalan-jalan ke sawah, jalan-jalan ke sawah, mengunjungi kisah kandang kambing. Biani pernah kemana Biani? Di mana itu? Iya. Di mana itu Biani? Yang di Sinilan kosong. Kalau Bu Jamila pernah jalan kemana? Oh, bukan di sekitar. Ternyata pembelajaran kita itu berbasis lingkungan ya, karena kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Oh, Masya Allah. Di Batu Cang di mana ya Bu yang terdekat ya Bu? Iya. Oh, jadi kan. Jadi itu kan ada Bu semua tadi ada di Jatimpak. Iya, oke, berarti ada ya program sekolah pun ada ya, itu berbasis lingkungan meskipun bukan program yang kita jalan-jalan ke Kingsland enggak, tapi program itu sudah masuk dalam kegiatan pembelajaran. Terakhir Bu pertanyaan ini, adakah kebijakan kepala sekolah yang itu mewadahi pemanfaatan lingkungan belajar di lingkungan sekolah? Perpu nomor berapa? 5 tahun 2023. Oh iya. Alhamdulillah ya. Jadi silakan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah karena sudah ada kebijakan resmi dari kepala sekolah. Adakah masukannya Ibu-ibu? Mari masukkan TWS, ayo. Masukan silakan Bu, mungkin ada masukannya. Mungkin dari terkait kepemimpinan murid yang sebenarnya sering jenengan lakukan dan kegiatan pembelajaran yang berbasis lingkungan dan itu pun sudah jenengan lakukan. Masukannya sebenarnya kepemimpinan murid itu kan sudah dilakukan jelas, termasuk juga memanfaatkan lingkungan sekitar itu kan sudah dilakukan dalam pembelajaran. Adakah masukan yang ingin disampaikan terkait kepemimpinan murid atau pembelajaran berbasis lingkungan? Kita bisa fokus dalam interval waktu tertentu yaitu menuntaskan karakter apa yang ingin dibangun terkait inisiatif gitu ya, itu sudah mulai kan inisiatif main kemudian mereka bisa membantu temannya, bisa menemukan ide, menyampaikan gagasan itu kan juga benar survei dulu ya terkait lalu kalau memakai itu dipakai untuk belajar
Satu-satu kayaknya survei lingkungan untuk pembelajar. Survei untuk belajar. Lebih jeli melihat program lebih jeli melihat potensi program potensi kita fokus ke kelemahan ini lihat potensi anak tadi. Oke, berikutnya Budia masukkan gak ada keluaran masukkan ini beri lebih ke gimana kita menyiasati terkait hal ini baik kalau sudah ada satu pemimpin kan ada yang ingin ikut apa ya dikasih kesempatan setiap anak itu bisa sendiri kesempatan yang sama berebut saya tahu Anda mengantuk jadi ini biar mengantuknya membawa berkah. Apa Bu? Oke, Guntur, monggo. Bu Pak. Pas. Ayo so pas iki. Enggak ditakoni setiap absen ini. Terkait kepemimpinan dan lingkungan. Kepemimpinan di kelas kan sudah luar biasa. Mungkin ada yang ingin diberi apa namanya? Mungkin ada sesuatu yang sepertinya ini bisa untuk semakin menumbuhkan kepemimpinan muridnya. Jadi inovasi gurunya ya dalam membuat program pembelajaran sehingga itu yang kurang semakin menguatkan inovasi guru dalam pembelajaran agar memudahkan. Oke, Bu Jamila. Apa Bu Jamila? mungkin kalau sudah muncul itu sudah bagus ya yang mungkin yang belum berani untuk tampil, belum berani untuk menjadi pemimpin kita harus diperhatikan oleh guru. Jadi meningkatkan yang sudah muncul dan stimulasi yang belum muncul. Stimulasi ini enggak mungkin misalnya kayak ada yang lebih senang vokal itu nanti bimbingnya yang lebih suka bimbingnya dalam musik tapi kan di sebuah kepemimpinan itu kan mungkin nggak harus dengan ucapan dengan tindakan mencontohkan cowok kenali itu kan juga sebuah kepemimpinan juga menurut saya seperti itu. Ya, keren loh jawabannya Bu Guru ini loh, ada yang mana-mana gak dikeluarkan. Tidak benar, monggo. Terakhir berikan reward kepada anak yang sudah mencapai dan makanya bisa musik menyemangati ibu untuk yang belum. Memberi reward kepada anak yang telah melakukan dengan baik, yang terus memberi semangat kepada yang belum. Terus apa-apa ya. Terima kasih, luar biasa sekali ya Bu Guru. Itu mungkin dari saya terkait tentang aset tadi. Biasanya sekolah kita ini memiliki banyak aset ya. Ada 7 aset yang ternyata tadi juga tercentang dan kita bisa menjawabnya bersama-sama. Jadi luar biasa sekali aset kita. Jadi kalau kita mau membuat program sekolah itu kita sudah
pokok biasa dari 17 itu. Kemudian tentang pembelajaran yang memiliki kepemimpinan murid dan berbasis lingkungan, ternyata Bu Guru juga sudah luar biasa sekali menumbuhkan itu, meskipun mungkin belum tahu teorinya ya, belum tahu tentang ini jenenge menumbuhkan kepemimpinan, ini jenenge berbasis lingkungan, mungkin seperti itu. Tapi secara prakteknya jenengan sudah luar biasa sekali. Dan ketika saya meminta masukan jenengan, itu ternyata jenengan juga memiliki pemahaman yang luar biasa, memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Kita sama-sama bisa memunculkan karakter anak dengan kepemimpinannya. Jadi mari kita tumbuh dan berkembang bersama. Nih. Kalau ada berpenggerak mau jenengan ikut, jadi nanti bisa saling berbagi Bu. Kalau jenengan minder itu rasanya aneh karena Allah memberi sampean potensi yang luar biasa. Sampean belum pernah mendapatkan materi ini, tapi masukan yang jenengan berikan itu sudah sama dengan teman-teman yang ternyata mereka baru mendapatkan materi ini. Jadi sebenarnya jenengan itu punya potensi yang luar biasa. Allah memberi kepadaan, tinggal apa ya? Tinggal menguatkan hati dan pikir bahwa jenengan itu ya. Jadi apa namanya? Itu saja mungkin dari saya. Insya Allah jenengan itu luar biasa Bu. Allah menitipkan potensi dan kesan yang luar biasa kepada sekolah kita dan kemampuan yang ini di rumah pulang itu memang berbeda dengan kuliah itu sangat terasa sekali ketika jenengan akan bertemu dengan orang-orang yang bukan dari itu. Jadi silakan nanti mungkin banyak menambah pengetahuannya. Saya mungkin dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya mengganggu waktunya yang tadi harusnya hanya sebentar, ternyata kalau lama sekali. Mari kita tutup dengan membaca doa kita kali ngapunten nggih Bu. Ya, diklik yang merah dari mouse bawah itu tidak touch screen Bu. Jadi mungkin layarnya.